Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cynthia Anissa, RPM PDE sebagai dosen pengampu mata kuliah Digital Bisnis. Perkenalkan, nama saya Septi Lisyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang strategi bisnis digital. Definisi strategi bisnis digital. Strategi bisnis adalah proses menentukan visi, tujuan, peluang, dan aktivitas terkait organisasi untuk memaksimalkan manfaat bisnis dari inisiatif digital bagi organisasi. Pendekatan dalam strategi digital. Strategi paling efektif hingga saat ini adalah sosial media marketing. Beberapa strategi akan bekerja lebih baik daripada yang lain, tergantung pada variabel dan matriks yang ingin dipenuhi. Akan ada strategi yang lebih cocok di atas strategi yang lainnya untuk mengumpulkan leads. Berikut adalah cara atau pendekatan untuk melakukan strategi digital, yaitu ada 1. Mengidentifikasi peluang dan atau tantangan dalam berbisnis di mana aset online dapat memberikan sebuah solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang tak terpenuhi dan menyesuaikan tujuan terdekat dari pelanggan. Kemudian, menyelaraskan peluang bisnis. Yang ketiga, mengembangkan visi tentang bagaimana aset online bisa memenuhi bisnis mereka dan kebutuhan pelanggan, tujuan, serta peluang dan tantangan. Yang keempat, memprioritaskan serangkaian inisiatif online (publikasi ataupun optimasi mesin pencari) yang dapat menyampaikan visi ini. Dalam setiap tahap tersebut, sejumlah teknik dan analisis dapat digunakan. Langkah-langkah dalam strategi digital. 1. Menentukan target pasar dan pilihan produk. Kedua, memilih produk menjadi solusi terbaik. Yang ketiga, membangun website. Keempat, membangun media sosial. Kelima, gunakan SEO, SEM, dan sosial media ADS. Strategi inovasi adalah merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru, atau produk yang akan merubah pasar dan memberi nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Pengertian strategi inovasi lainnya adalah sebagai hal yang dapat mendeskripsikan masa depan perusahaan. Produk yang mengalami inovasi akan lebih mendapatkan apresiasi dari konsumen sehingga dapat mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Inovasi produk dapat dilakukan dengan meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki produk yang telah diproduksi selama ini. Contoh, inovasi produk ini tidak hanya bentuk barang, namun juga peningkatan layanan pelanggan. Anda bisa memanfaatkan teknologi, misalnya media sosial, untuk memfasilitasi marketing dan promosi produk Anda. Tujuan strategi inovasi berikut ini. Adapun beberapa tujuan strategi inovasi yang bisa Anda terapkan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas. Kedua, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. Sebelum menerapkan strategi bisnis, Anda juga perlu memperhatikan kondisi bisnis Anda. Untuk mengetahui kondisi perusahaan, Anda dapat melakukan analisis, salah satunya mudah yakni analisis SWOT. Analisis SWOT menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut. 1. Kekuatan meliputi kemampuan internal perusahaan, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan.
Yang kedua, kelemahan. Seperti apa saja keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang adalah faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ancaman, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.